Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid daraini, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita mulai ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini dengan memulai pada hadis yang ke-56 yang akan membahas tentang orang yang dikehendaki baik atau buruk oleh Allah. Apabila Allah menghendaki bi'amdin khairan, kebaikan terhadap seorang hamba, ja'ala, maka dia menjadikan ghinahu, kekayaannya, fi nafsi, berada pada dirinya sendiri, wa tuqahu, dan takwanya, fi qalbi, berada dalam kalbunya, wa idza aradallahu, dan apabila Allah menghendaki bi'amdin syarron, keburukan terhadap seorang hamba, ja'ala, maka dia menjadikan faqrahu, kefakirannya, baina ainaihi, berada di hadapan matanya. Rawahul Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Hakim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini berkaitan erat dengan hadis yang sebelumnya, yaitu yang mengatakan bahwa relalah engkau dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, insya Allah dia menjadikan kekayaannya pada dirinya sendiri, atau dengan kata lain, hamba tersebut diberinya petunjuk dan taufik untuk bersyukur kepadanya. Apabila ia menjadi orang yang bersyukur, berarti ia rela dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, dan jadilah ia orang yang kaya diri. Akan tetapi sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hambanya, niscaya dia menjadikannya orang yang tidak mau bersyukur kepadanya. Sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberinya rezeki yang banyak, ia tetap merasa tidak puas dengan apa yang telah ada padanya, sehingga jadilah ia orang yang miskin diri dan tidak puas dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Apabila seseorang bersyukur kepada Allah, berarti di dalam kalbunya telah tertanam rasa takwa kepada Allah, karena kedua hal tersebut berkaitan erat sekali. Sehubungan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fattaqullaha, karena itu bertakwalah kepada Allah, la'allakum, supaya kalian tashkuruna, mensyukuri nikmatnya. Quran Surat Ali Imran ayat 123. Hadis yang 57 membahas tentang hamba yang dikehendaki baik oleh Allah. Idza aradallahu, apabila Allah menghendaki bi'amdin khairan, kebaikan bagi seorang hamba, faqahahu, dia membuatnya memahami fid dini, agama, wa zahadahu, dan membuatnya berzuhud fid dunya, terhadap duniawi, wa basarahu, lalu dia memperlihatkan kepadanya uyubahu, aib-aib dirinya. Rawahul Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu. Riwayat Baihaqi melalui Anas radhiyallahu anhu. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, niscaya Allah memberinya petunjuk untuk dapat memahami agama, karena agama akan membawanya kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Dan niscaya Allah menjadikannya sebagai orang yang berzuhud terhadap duniawi, karena dunia itu pasti akan lenyap, sedangkan pahala amal soleh tetap kekal di sisinya. Hal ini tidaklah heran mengingat pemahaman agamanya yang mendalam, sehingga harta duniawi menurut pandangannya tiada artinya dibandingkan dengan pahala ukhrawi. Bila Allah memberinya rezeki yang banyak, ia sampai kepada tingkatan zahid, niscaya ia akan dapat melihat aib dan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, lalu segera ia bertobat dan memperbaiki dirinya. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan belajar agama, berzuhud terhadap masalah duniawi, dan memperbaiki diri dengan amal-amal soleh. Hadis yang ke-58 mengenai hukuman yang disegerakan.
Idza aradallahu apabila Allah menghendaki bi'amdil khaira kebaikan bagi hambanya, ajalalahu dia menyegerakan al-uqubata hukuman untuknya fid dunya di dunia. Wa idza aradallahu dan apabila dia menghendaki bi'amdi syarra keburukan bagi hambanya, amsaka anhu maka dia menahan bidzambi hukuman dosanya, hatta yuwafa bihi agar kelak di hari kiamat, yaumul qiyamati hari kiamat ia menemuinya. Rawahu Tabrani an Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu. Riwayat Tabrani melalui Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu. Dalam pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan bahwa musibah itu ada kalanya untuk membersihkan diri dari dosa. Apabila seorang mukmin tertimpa musibah, maka hal itu sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sesungguhnya di antara dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan kecuali hanya dengan musibah yang menimpa pelakunya. Musibah ini merupakan hukuman yang disegerakan untuknya di dunia, sehingga kelak apabila ia mati maka dirinya bersih dari dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Dan begitu pula sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hambanya, maka dia membiarkannya selamat dari siksanya di dunia ini. Makin lama ia hidup di dunia, semakin banyak dosa-dosa yang dikerjakan, sehingga kelak di akhirat ia akan menerima pembalasannya yang setimpal. Maka kala itu tidak ada jalan selamat baginya dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala ta'jala," maka janganlah engkau tergesa-gesa, alaihim innama, memintakan siksa terhadap mereka, innama karena sesungguhnya, na'uddu lahum kami hanya menghitung datangnya, lahum adan hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Quran Surat Maryam ayat 84. Hadis yang ke-59 mengenai orang yang dibukakan kunci hatinya. Idza aradallahu apabila Allah menghendaki bi'amdi khairan kebaikan bagi hambanya, fatahalahu maka dia membukakan baginya faqul qalbihi kufla qalbihi kunci hatinya, waja'ala fihi dan dia menjadikan di dalamnya al-yaqina keyakinan, wasidqa dan kejujuran, waja'ala dan dia menjadikan qalbahu kalbunya wa'iyan selalu menyadari apa yang lima salakafi apa yang ia tempuh, waja'ala dan dia menjadikan qalbahu kalbunya saliman selamat, walisanahu dan lisannya shadiqan jujur, wa khaliqatahu dan akhlaknya mustaqimatan lurus, waja'ala dan dia menjadikan uzunahu telinganya sami'atan berpendengaran yang tajam, wa ainahu dan matanya basiratan berpenglihatan tajam. Rawahu Syekh an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Riwayat Asy-Syaikh melalui Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini mempunyai makna yang berkaitan dengan hadis sebelumnya yang menyatakan bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, dia membuatnya memahami agama, berzuhud terhadap duniawi, dan dia memperlihatkan kepadanya aib-aib dirinya. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, niscaya dia membukakan kunci kalbu atau hatinya hingga yang bersangkutan dapat memahami agama dengan pengertian yang mendalam. Setelah itu, di dalam hatinya akan tertanam keyakinan yang mantap dan kepercayaan yang teguh, sehingga ia dapat mengetahui bahwa hidupnya di dunia hanyalah sementara, dan di rumah di dunia ini tiada lain merupakan rumah cobaan, sedangkan kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Oleh sebab itu, maka ia lebih memilih perkara ukhrawi daripada perkara duniawi. Kemudian Allah menjadikannya selalu menyadari terhadap apa yang ia tempuh, sehingga menyadari kesalahan dan kekeliruan yang dilakukannya, lalu segera diperbaikinya. Apabila sudah sampai kepada tingkatan ini, maka hatinya menjadi selamat atau bersih dan tidak dikeruhi oleh noda-noda dosa, lisannya jujur, akhlaknya lurus, telinganya mau mendengar petunjuk dan hidayah, dan pandangan matanya yang tajam terhadap hal-hal yang mengandung manfaat di dunia dan akhirat, lalu ia segera mengerjakannya serta
serta tajam terhadap hal-hal yang mengandung mudarat atau bahaya di dunia maupun di akhirat, lalu ia segera meninggalkannya atau menjauhinya. Hadis yang ke-60 mengenai cara Allah melaksanakan keputusan dan takdirnya. Idza aradallahu, apabila Allah hendak melaksanakan infadha qada'ihi, keputusan dan wa qadarihi, dan takdirnya, salabadawil uquli, maka dia mencabut dari orang-orang yang berakal al-uquli uqulahum, akal mereka, hatta yanfudha fihim, hingga keputusan dan takdirnya, qada'uhu wa qadaruhu, dan takdirnya dilaksanakan terhadap mereka. Fa idza qada amrahu, dia telah melaksanakan perkaranya, radda'u lahu, maka dikembalikannya lah akal mereka, waqatin nadamatu, lalu timbullah penyesalan dalam diri mereka. Rawahu Dailami an Anas radhiyallahu anhu, riwayat Ad-Dailami melalui Anas radhiyallahu anhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa di atas segala makhluknya. Apabila Allah hendak melaksanakan ketentuan dan keputusannya terhadap orang-orang yang berakal, maka dia mencabut terlebih dahulu akal mereka, sehingga mereka tidak mempunyai upaya dan kekuatan untuk menolak keputusannya. Sedangkan apabila ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala telah dilaksanakan terhadap mereka, maka Allah mengembalikan akal mereka sehingga timbullah penyesalan pada diri mereka. Hadis ini menerangkan bahwasanya proses pelaksanaan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak melaksanakan keputusannya, maka tiada sesuatu pun yang dapat menolak keputusannya. Semuanya terjadi berdasarkan takdirnya. Hadis yang ke-61 membahas tentang hati-hati sebelum berbuat. Idza aratta, apabila engkau hendak antaf'ala amran, mengerjakan suatu perkara, fatadabbar, maka pikirlah dahulu, akibatahu, akibatnya, fa in kana khairan, apabila akibatnya baik, famdi, maka kerjakanlah, wa in kana syarran, dan apabila akibatnya buruk, fantahi, maka tinggalkanlah. Rawahu Ibnul Mubarak, riwayat Ibnul Mubarak. Hadis ini pengertiannya hampir sama dengan hadis nomor 2 dalam bab ini. Hanya dalam hadis terdahulu maknanya agak terinci, yaitu menyangkut masalah hubungan antara sesama manusia. Sedangkan dalam hadis ini kata-katanya singkat, tetapi maknanya lebih luas, yaitu mencakup masalah kebaikan dan keburukan secara umum. Jangkauan makna yang terkandung di dalam hadis ini bukan hanya terbatas kepada pengertian kebaikan dan keburukan di dunia saja, melainkan mencakup pula pengertian kebaikan dan keburukan yang berkaitan dengan masalah ukhrawi atau akhirat. Hadis yang ke-62 mengenai hikmah bersikap tenang. Idza aradta amran, apabila engkau menghendaki suatu perkara, fa'alaika, maka engkau harus bitu'addati, bersikap tenang, hatta yuriyakallahu, sehingga Allah memperlihatkan minhul khorja, kepadamu jalan keluarnya, minhul makhroja, kepadamu jalan keluarnya. Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari. Jadi dalam hadis yang terdahulu telah disebutkan bahwa tenang atau perlahan-lahan itu merupakan sifatnya Allah, sedangkan terburu-buru atau tergesa-gesa itu merupakan sifatnya setan. Dan dalam hadis ini disebutkan salah satu dari hikmah yang terkandung di dalam bertindak secara perlahan-lahan atau hati-hati, atau dengan kata lain, bila mana kita hendak mengerjakan sesuatu, maka kita harus melakukannya dengan perlahan-lahan atau hati-hati. Apabila kita kerjakan hal tersebut dengan tergesa-gesa, apabila kita kerjakan hal tersebut dengan perlahan-lahan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi kita, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Judul hadis ini sama dengan judul hadis yang sebelumnya, yaitu menganjurkan kita agar bersikap hati-hati atau perlahan-lahan. Dalam sebuah pepatah dikatakan, biar lambat asal selamat. Hadis yang ke-63 mengenai mawas diri. Idza aradta, apabila engkau hendak antazkura, menyebut uyuba, aib-aib ghairika, orang lain,
Fadkur, maka ingatlah uyuba aib-aib nafsika dirimu sendiri. Rawahur Rafi'i, riwayat Ar-Rafi'i. Jadi hadis ini menganjurkan kita agar tidak mengingat-ingat atau menyebut-nyebut aibnya orang lain. Oleh karena itu, apabila kita hendak menyebut aibnya orang lain, maka hendaklah kita mengingat terlebih dahulu aib yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak merasa bersih diri dari keaiban, dan pada akhirnya kita tidak akan mau menyebut aib orang lain. Manusia itu memang lebih suka memandang kepada keaiban yang ada pada diri orang lain, sedangkan ia tidak menyadari keaiban yang ada pada dirinya sendiri. Dalam sebuah pepatah dikatakan, tungau di seberang jalan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Untuk menghindari hal itu, hadis ini memberikan terapinya, yaitu dengan merujuk kepada diri sendiri agar kita tidak dicela oleh hadis ini. Akan tetapi, apabila kita melihat aib pada diri saudara kita, maka hendaklah kita meluruskannya dari aib yang dilakukannya itu, karena sesungguhnya hal itu sebagai sedekah bagi diri kita terhadap dirinya. Selanjutnya hadis yang ke-64 mengenai zuhud terhadap perkara duniawi. Idza aradta, apabila engkau menginginkan ayyuhibbakallahu, Allah mencintaimu, fa'abghid ad-dunya, maka berzuhudlah terhadap masalah dunia atau duniawi. Wa idza aradta, dan apabila engkau menginginkan ayyuhibbakan nasu, orang-orang lain mencintai dirimu, fama kana indaka, maka berikanlah min fuduliha, kelebihan harta benda yang ada pada dirimu, fanbithu ilaihim, kepada mereka. Rawahul Khatib an Rabi'i ibnu Khirashi mursal, riwayat Al-Khatib melalui Rabi'i ibnu Khirashi secara mursal. Berzuhud terhadap masalah duniawi merupakan hal yang sangat dianjurkan. Pada hadis yang lalu disebutkan bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Dia menjadikannya berzuhud terhadap duniawi. Sedangkan apabila orang itu dikehendaki baik oleh Allah, berarti ia dikasihani olehnya. Mengingat hal tersebut, maka dalam hadis ini ditegaskan bahwasanya berzuhudlah terhadap masalah duniawi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Apabila kita menginginkan agar disukai oleh orang-orang, maka hendaklah kita menginfakkan kelebihan dari harta kita untuk disedekahkan kepada mereka. Niscaya kita akan disukai, atau dengan kata lain, apabila kita menginginkan agar orang-orang menyukai kita, maka kita harus dermawan terhadap mereka dan tidak boleh kikir. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Singkatnya, orang yang dermawan disukai oleh orang-orang, dan orang yang kikir akan dibenci. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-65 mengenai keutamaan sholat tahajud. Idza staiqadha, apabila seseorang, ar-rajulu, lelaki, minal laili, bangun di tengah malam, wa ayqadha ahlahu, lalu ia membangunkan istrinya, wa shallaya, kemudian keduanya mengerjakan rakaataini, salat 2 rakaat, kutiba minadz dzakirina, maka keduanya ditulis termasuk orang laki-laki dan wanita, katsiran wadzakirati, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Sa'id, riwayat Ibnu Hibban melalui Abu Sa'id. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan sholatul lail atau sholat sunat di malam hari, atau yang biasanya kita sebut dengan sholat tahajud. Apabila seseorang terbangun dari tidurnya di tengah malam, kemudian dibangunkannya pula istrinya untuk mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat bersama-sama, maka mereka dicatat di sisi Allah sebagai orang yang banyak berzikir kepadanya. Hadis yang ke-66 membahas tentang doa di kala bangun tidur. Idza staiqadha, apabila seseorang di antara kalian, ahadukum, di antara kalian bangun, min manamihi, dari tidurnya, falyaqul, maka ucapkanlah alhamdulillahi, sesungguhnya segala puji bagi Allah, alladzi, yang rodda, telah mengembalikan, rodda rohku aliyya ruhi,
rohku, wa'afani, dan yang telah menyehatkan fi jasadi, badanku, wa adzinali, serta yang telah memperkenankan diriku bidzikrihi, untuk ingat kepadanya. Rawahu Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Ibnu Sunni melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lalu telah disebutkan doa sebelum tidur, dan dalam hadis ini diterangkan doa yang disunatkan untuk dibaca sesudah bangun tidur. Hadis selanjutnya yang ke-67 membahas tentang cara mengobati penyakit dengan doa. Idza shtakaita fadha' yadaka, apabila engkau merasa sakit, maka letakkanlah tanganmu haitsu tashtaki, pada anggota yang sakit. Summakul, kemudian ucapkanlah bismillah dengan menyebut nama Allah. A'udzu, aku memohon, bi'izzatillahi, perlindungan kepada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri, dari kejahatan, ma ajidu, apa yang kurasa, min waj'i, dari sakitku ini, hadza tsumma rfa' yadaka, selanjutnya angkatlah tanganmu, tsum'a'id, ulangilah hal tersebut, dzalika watsron, dalam bilangan yang ganjil. Rawahu Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu. Riwayat Tirmidzi melalui Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini mengajarkan tentang bagaimana cara mengobati penyakit dengan berdoa. Yang pertama, hendaknya seseorang meletakkan telapak tangannya pada anggota yang sakit, kemudian ia mengucapkan doa yang sudah disebutkan pada hadis tadi. Apabila selesai berdoa, maka hendaklah ia mengangkat tangannya dari anggota yang sakit itu. Untuk lebih baiknya dianjurkan agar ia mengulang-ulang hal ini dalam bilangan yang ganjil atau witir. Dianjurkan demikian karena Allah Subhanahu wa taala menyukai yang witir. Mudah-mudahan dengan seizin Allah ia dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya. Hadis yang ke-68 mengenai doa dikala ditimpa musibah. Idza asaba, apabila seseorang, ahadukum, di antara kalian, musibatun, tertimpa musibah, falyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami semua hanya kembali kepadanya. Allahumma, ya Allah, indaka ahtasibu musibati, hanya karena pahala yang ada di sisimu lah aku bersabar menanggung musibah ini. Fa'jurni fiha, maka berilah aku pahala karenanya. Wa abdilni biha, dan gantilah untuk diriku musibah ini, khairan minha, dengan hal yang lebih baik daripadanya. Rawahu Ibnu Majah an Abi Salmah. Riwayat Ibnu Majah melalui Abu Salmah. Hadis ini memerintahkan agar beristirja atau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa yang mengucapkan doa tersebut sewaktu tertimpa musibah, maka Allah akan memberinya pahala yang berlimpah, tetapi dengan syarat, yaitu hendaknya ia bersabar, dan dalam sabarnya itu ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabatuhum musibatun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Dan dianjurkan pula hendaknya di dalam doanya itu ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengganti yang lebih baik dari apa yang hilang darinya. Insya Allah apabila ia menetapi syarat-syarat di atas, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik untuk dirinya. Hadis yang ke-69 mengenai doa di kala pagi hari. Idza asbahtum, apabila kalian berada di pagi hari, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma, ya Allah, bika asbahna, berkat pertolonganmu lah kami dapat berpagi hari, wa bika amsayna, dan berkat pertolonganmu pula kami bersore hari, wa bika nahya,
karena Engkau kami dapat hidup, wa bika namutu, dan karena Engkau pula lah kami mati, wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Ibnu Majah melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menganjurkan kita agar membaca doa tersebut di waktu pagi hari. Barang siapa yang membaca doa ini pada setiap pagi hari, niscaya ia dijaga oleh Allah hingga sore harinya. Di samping ia mendapat pahala dari doanya itu karena doa adalah ibadah. Hadis yang ke-70 membahas tentang doa sewaktu hendak tidur. Idza taja'ta faqul a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa 'iqabi wa min syarri 'ibadi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Rawahu Abu Nasr As-Sanjirani an Umar. Jadi dalam hadis terdahulu, artinya ini ya, apabila engkau berbaring, ucapkanlah aku berlindung kepada Allah melalui kalimat-kalimatnya yang sempurna dari kemurkaan dan siksaannya, dan dari kejahatan hamba-hambanya, serta dari bisikan setan dan dari godaan mereka kepada diriku. Riwayat Abu Nasr As-Sanjari melalui Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis terdahulu disebutkan doa yang disunatkan untuk dibaca ketika menjelang tidur, dan dalam hadis ini disebutkan pula doa lainnya yang dianjurkan untuk dibaca ketika seseorang hendak tidur di malam hari. Barang siapa yang membaca salah satu dari kedua doa tersebut, berarti ia mengikuti tuntunan Nabi SAW, dan lebih baik lagi apabila kedua-keduanya dibaca menjadi satu. Baik, sekedar peringatan baik bagi kalian untuk istiqomah mengaji kitab, baik ngaji Al-Quran ya di bulan Ramadan ini. Jangan lupa untuk memperbanyak ngaji ya, karena itu akan menambahkan pahala yang bermanfaat di bulan suci Ramadan ini. Saya cukupkan pengajian kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan keistifadahan. Aku qauli syukran jazilan ala ihtimamikum arjunikum wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya.